Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, musafir boleh tidak Jumat? Iyanya. Kebetulan ini bukunya sudah saya buat dan sudah cukup lama. Musafir boleh tidak Jumat? Apakah Jumatnya diganti dengan zuhur atau tidak perlu salat zuhur lagi? Apakah Jumatnya diganti dengan zuhur atau tidak perlu salat zuhur lagi? Berarti iya mah bab bapak-bapak. Ibu-ibu tidak dibawa-bawa. Bagaimana hukum dengan dalam pandangan Islam? Oh nyata patarosan teh. Jadi narusin kasim kuring nate dalam pandangan Islam, bisi dalam pandangan non Islam, bahaya. Hadirin akhwat iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak teriwayatkan, sekali lagi, tidak teriwayatkan satu hadis pun Rasulullah Jumat pada waktu safar. Poin pertama. Alias saya tidak mendapatkan hadisnya praktek. Nah gitu kan. Praktek pekerjaan dalam bahasa hadisnya fi'liyatun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, beliau sholat pada waktu safar. Sok pilarian insyaallah ya. Insyaallah silakan cari, insyaallah susah untuk ditemukan bahwa Rasul Jumat pada waktu safar. Itu yang pertama. Jadi fi'liyah. Iya jadi mustalah hadis deui ya. Mustalah hadis ya. Jadi tidak didapatkan fi'liyah. Tidak didapatkan. Apakah setiap kali tidak didapatkan Rasul mengerjakannya dipastikan bukan sunnah Rasul? Bisa dipaham? Bisa dipaham? Mengapa ini saya tekankan dan ingin saya tekankan berkali-kali? Ini tidak ada sunnah Rasul. Kapan Rasul pernah mengerjakannya? Karena Rasul tidak pernah mengerjakannya, berarti ini bukan sunnah. Seringkali menjadi sangat sederhana seperti itu metodologi. Contoh. Bolehkah menjama asar dengan Jumat? Contoh. Kalau kita mengatakan tidak boleh karena Rasul tidak pernah mengerjakannya, berarti sunnah Rasul tinggal satu. Bisa dipaham? Bisa dipaham nih? Kalau kata-katanya seperti itu, sekali lagi, tidak boleh menjama asar dengan Jumat karena Rasul tidak pernah mengerjakannya. Bila metodologinya seperti itu, berarti sunnah Rasul tinggal satu, yaitu kalau contoh Rasul berarti pekerjaan. Apakah sabda Rasul sunnah? Bukan. Satu. Bisa dipaham? Bisa dipaham kan? Berarti sunnah Rasul itu terdiri dari yang pertama adalah kauliyah. Tinggi mana derajatnya kekuatan dalil yang menggunakan kauliyah dengan fi'liyah? Kuat mana? Kauliyah nomor satu, Pak. Dilalatul aqwal absah wa aqwa min dilalatil af'al. Dalil yang ditunjukkan oleh sabda itu lebih tinggi derajat dan kekuatannya dibanding dengan pekerjaan. Itu namanya baru metodologi yang mu'tabar. Terus yang ketiga adalah takririyatun. Sahabat yang berkata, sahabat yang melakukan, Nabi mengetahuinya dan Nabi tidak bersabda apa-apa. Nabi tidak berbuat apa-apa. Cukup itu kalau dalam bahasa umum, ijma sukuti, setuju dengan cara diam.
Kalau dalam bahasa Nabi, takririyah. Pengukuhan, pembenaran, pengakuan terhadap kaul sahabat atau perbuatan sahabat. Contoh yang umum. Ketika sedang sholat berjamaah, Rasulullah bangkit dari ruku sebagai imam. Sami'allahu liman hamidah, Rabbana walakal, bersama-sama dengan para sahabat mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Rasul sudah tegak berdiri Rabbananya, sahabat Rabbana, supaya bareng. Ya kan, ini sudah berdiri Rabbana. Karena makmum tidak boleh bergerak sebelum imam tegak berdiri. Bisa dipahamkan? Sami'allahu liman hamidah. Kalau belum dah diam. Makmum diam. Rob, kan? Imam sambil berdiri, makmum Rabbana walakal, walatu walakal hamdu sudah tegak. Lalu ada makmum di belakang menambah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Hadis Bukhari, Pak. Nabi hanya Rabbana walakal hamdu, para sahabat lain pun Rabbana walakal hamdu. Sahabat ini menambah setelah Rabbana walakal hamdu, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Itu bid'ah, Pak. Bid'ah itu karena tambahan, karena baru. Nah, ya, asal arti bid'ah adalah sesuatu yang baru ini, dan bukan Nabi lagi, sahabat bukan sunnah Rasul. Bisa dipahamkan? Itu kaidah dasarnya. Setelah selesai sholat, Rasulullah berbalik ke belakang. Manil qail, siapa tadi yang mengucapkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, bari dengan rasa takut, rasa cemas, takut salah. Ana ya Rasulullah, seseorang mengacungkan telunjuknya mengakui bahwa dirinya lah yang menambah Rabbana walakal hamdu dengan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ra'aitu bid'atan atau bud'atan wa sab'ina malakan yabtadiruna ayyuhum yaktubuha awalan. Saya melihat lebih dari 70 malaikat berburu siap, mereka masing-masing ingin yang paling pertama kali mencatatnya, alias kuis. Jayyid, setuju Rasul terhadap tambahan hamdan katsiran thayyiban mubarakan. Apakah Rasul mengucapkannya? Tidak pernah. Tidak ada riwayatnya, tetapi mengakui kepada yang diucapkan oleh sahabat, namanya takriri. Nah, kita tempatkan dulu bahwa perempuan jangan dibawa-bawa. Ya kan? Sederhananya begini. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Hai orang yang beriman, bila diseru oleh kumandangan Jumat, segera menuju kepada ibadah Jumat, ila dzikrillah ya. Dan seterusnya. Lalu oleh Rasulullah dikecualikan, khususnya perempuan. Jadi ibaratnya begini, ini semua sudah ada di dalam masjid, ada terdiri dari laki-laki dan perempuan. Sama dengan semua sudah terkena dengan kewajiban zuhur. Bisa dipaham nih perbandingannya. Semua baik laki-laki maupun perempuan sudah terkena dengan kewajiban zuhur. Kita bandingkan, semua sudah berada di dalam masjid. Berarti baik laki-laki maupun perempuan. Lalu Rasulullah mengecualikan dari kewajiban Jumat itu, yaitu ilam ro'atan, kecuali apakah perempuan terkena dengan kewajiban Jumat? Berarti apa kerjanya? Nah, zuhur tetap. Semua, kan ini laki-laki perempuan di dalam masjid nih. Semua laki-laki keluar. Semua yang ada di dalam masjid keluar. Nah, semua yang ada di dalam masjid keluar kecuali perempuan. Keluarlah semua laki-laki. Ada seorang perempuan ikut keluar. Tete jelema tete sadar gitu mana nanti awewe begitu. Bisa dipaham? Bila perempuan coba-coba ikut
Jumat seperti orang yang tidak sadar bahwa dirinya perempuan. Mengapa? Semua laki-laki, semua yang ada di dalam masjid keluar, kecuali perempuan. Bagaimana kalau perempuan tiba-tiba ada yang ikut keluar? Bisa dipaham? Bisa dipaham, Pak? Seperti yang tidak sadar bahwa dirinya perempuan. Perempuan tidak terkena dengan kewajiban Jumat. Jadi syariat yang lama tidak diubah dengan syariat yang baru. Satu dasarnya berarti pada asalnya musafir, kan musafir nih, tidak dikecualikan dari kewajiban Jumat. Berarti pada asalnya musafir sholat duhur, sholat Jumat, Pak. Sekali lagi, kalau perempuan dikecualikan dari kewajiban Jumat, sehingga tidak ada urusan syariah baru. Tetap syariah lama, zuhur kan? Sekarang musafir, apakah musafir dikecualikan dari kewajiban Jumat? Tidak. Berarti musafir tetap wajib Jumat. Itu hukum pokoknya. Berdasarkan apa? Berdasarkan Quran. Quran tidak menyebut dan tidak memasukkan musafir sebagai yang dikecualikan. Satu. Yang kedua berdasarkan sabda Rasulullah. Ini yang disebut apa namanya? Qauliyah. Al-jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'ah illa arba'atan. Jumat itu adalah hak yang wajib, ya kan? Bagi setiap muslim dengan cara berjamaah illa arba'atan, kecuali 4. Kan cuma 4. Berarti selain dari yang 4, tetap wajib Jumat. Walhasil sabda Rasulullah ini menyatakan musafir tetap wajib Jumat. Berarti wajib Jumat bagi musafir berdasarkan qauliyah, filiyah, takririyah. Jadi ya teh sebenarnya kewajiban al-jum'ah, gitu kan? Al-jum'atu lil musafir gitu bahasa gampang nama. Jumat bagi musafir tetap wajib berdasarkan qauliyah. Ternyata Nabi ke Tabuk, Pak. Ke Tabuk itu lebih dari 20 hari. Mungkinkah perjalanan 20 hari tanpa ada hari Jumat? Bisa dipaham? Tidak mungkin. That's very impossible. Gitu. Nabi menunaikan ibadah haji. Ibadah haji Nabi itu kalau saya hitung-hitung berangkat tanggal 5 Dzulqa'dah. Tanggal 5 Dzulqa'dah sampai tanggal 4 Zulhijjah, hari Ahad, beliau sudah umroh. Jadi kalau dihitung-hitung perjalanan 8 hari dari Zulhulaifah atau Madinah ke Mekah. Kalau dihitung dari Madinah ke Mekah, kurang lebih saya hitung 9 hari perjalanan. Tambah dengan kepulangan supaya gampang dulu. Berarti 9 hari keberangkatan, 9 hari kepulangan. Jadi perjalanannya saja pulang pergi alias PP itu kurang lebih 9 tambah 18 hari. Sekarang kita hitung pelaksanaan hajinya. Dari Nabi tanggal 4 beliau mengerjakan umroh pada waktu duha. Hari Ahad itu. Gitu kan? Tambah sekarang harinya tanggal 4, ya kan? Tanggal 5, tanggal 6. Kan kalau umroh paling-paling kalau zaman Nabi insya Allah masih kosong. Tidak sepadat sekarang. Ditambah lagi Nabi beberapa putaran menaiki unta. Ya kan? Jadi cepat putarannya hanya beberapa menit saja. Lalu beliau akan melaksanakan sa'i antara Safa dan Marwah. Kemudian beliau tidak tahallul. Ya kan? Karena beliau melaksanakan haji kiron.
Apa sebabnya tidak tahallul pada umrohnya? Atau apa sebabnya beliau haji kiron? Karena membawa hadiyu dari luar tanah haram. Itu gampilnya. Sudah berapa hari Pak? 4, 5, 6, 7. Ya kan? Berarti 18 tadi ditambah 4, 22 hari. Lalu pekerjaan hajinya. Tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Sekali deh ya, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 6 hari selesai. Karena beliau melaksanakan nafar akhir sampai jumroh lagi pada tanggal 13. Jadi tadi itu 22 tambah 6 hari. Dijumlahkan jadi 28 hari. Itu mulai berangkat dari Madinah sampai ke Mekah, melaksanakan umroh, melaksanakan haji, pulang lagi ke Madinah. Jadi seberapa teh? 28 berapa kali Jumat. Sedangkan pergi dari Madinah hari Sabtu. Bisa dipahamkan? Karena Nabi termasuk tidak suka sengaja pergi pada hari Jumat kecuali setelah Jumat. Mengapa? Ya kan beliau khotib Pak. Dan tidak ada wakilnya, tidak ada yang berani mewakili Nabi. Makanya kalaupun mau berangkat, Nabi akan berangkat Sabtu atau Nabi akan berangkat pada Jumat karena khotib. Umat khotib ulah teu khutbah. Tolong dicatat. Ya, jangan sampai khotib tidak berkhutbah. Ya, karena kalau tidak berkhutbah berarti dia tidak jadi khotib gitu. Jadi hari khotib teh teh khutbah we gitu. Nah, kemudian hitung haji sekian hari tidak ada Jumat Pak. Waktu ke Tabuk Nabi juga tidak mengerjakan Jumat. Waktu ke Mekah pun Futuh Makkah itu jumlahnya kurang lebih 19 hari. Pulangnya ke 20 hari pun minimal 2 kali Jumat. Tidak Jumat. Apakah cukup dengan mengatakan tidak teriwayatkan bukan berarti tidak mengerjakan? Bisa dipahamkan? Apakah cukup dengan itu? Wah, haji Pak 100.000 orang. Haji Nabi. Jumatnya pasti paling banyak jamaahnya. Di perjalanan lagi. Ini terlalu monumental untuk tidak teriwayatkan. Walhasil harus dicari. Harus dicari. Oh ternyata ada sunnah Rasul waktu di Arafah Haji Wada bertepatan dengan hari Jumat. Apa yang dikerjakan oleh beliau kalau tidak Jumat waktu musafir? Kan gitunya. Kalau resan ayah yuk. Sholat hari Jumat pada waktu zuhur. Musafir. Bisa dipaham? Ternyata azan Bilal azan. Iqamah. Lalu setelah azan Bilal iqamah. Kemudian Rasulullah sholat zuhur Pak. Ya, 2 rakaat. Setelah itu Bilal qomat lagi. Langsung qomat lagi dan sholat asar 2. Oh, jadi kalau Nabi tidak Jumat gening ternyata musafir kembali kepada zuhur. Apakah bisa menghapus hadis ini? Tidak bisa. Ini qauliyah lebih kuat. Berarti yang pokok adalah Jumat. Pelan-pelan baru nanti iya betul gitu kan, pelan-pelan saja. Berarti yang pokok Jumat. Mengapa yang pokok Jumat? Dilalatul aqwal afsah wa aqwa min dilalatil af'al. Satu yang ditunjukkan oleh sabda lebih kuat daripada yang ditunjukkan oleh perbuatan. Berarti ini disimpannya harus di level nomor 2. Kartos namanya az-zuhru. Kenapa? Karena bukti Nabi kalau tidak Jumat ternyata zuhur. Bisa dipaham Pak? Walhasil musafir boleh tidak Jumat. Bisa dipaham Pak? Bisa dimengerti? Musafir boleh tidak Jumat. Apa kalau tidak Jumat? Zuhur. Yang pokok Jumat zuhur. Jumat, karena Jumat dalilnya qauliyah, sementara zuhur dalilnya
lihat tempatkanlah ini yang jadi di atasnya, sehingga Jumat lebih baik daripada zuhur. Tapi sah musafir tidak Jumat lalu sholat zuhur. Berarti kalau kita Jumat mengamalkan qauliyah, kalau kita zuhur pada waktu safar berarti ngamalkan ayat dalil. Nah dua nanage bapak-bapak pada Jumat pada zuhur silahkan, gitu kan. Maka Jumat yang pokok, tapi boleh tidak. Tuh gitu Pak. Bapak-bapak mengerti Pak? Bapak-bapak mengerti Pak? Mengerti mengapa kata-katanya musafir boleh tidak? Jangan dibalik. Musafir boleh tidak Jumat, jadi musafir tidak boleh eta liur. Bisa dipaham? Musafir boleh tidak Jumat, berarti yang pokok Jumat. Kalau tidak Jumat apa? Zuhur. Jangan dibalik, musafir tidak boleh Jumat, jadi haram. Itu mah untuk perempuan mau musafir mau di rumahnya tidak boleh Jumat, karena mereka tidak terkena dengan kewajiban baru. Tuh, bapak-bapak bisa mengerti Pak? Terutama yang ini, yang pesan supaya katanya mohon diupload di YouTube agar umat Islam mengetahuinya. Umat Islam dimerukan sakumaha Pak. Tapi insya Allah sebetulnya kalau YouTube ya asal di-share begitu. Asal di-share gitu, dibagi-bagi dan sebagainya. Beriheun gitu nulis tara orang teh ceramah jarang atuh share, namanya berarti dakwah bil online. Tuh pan gagah tangaran ge ada dakwah mimbariyah, kan ada kan dakwah mimbariyah tuh santri bikin tuh, ada tarbiyah mimbariyah kan ada, kemudian ada dakwah bil kitabah, tulis buku, tulis buletin, tulis apa disebarkan, ada dakwah apalagi bil amal, ya bil fi'lita bil amal, ngomong saya kurang pandai tapi waktu sedekah paling dulu sedekah paling besar, sengaja dipamerkan. Boleh sedekah dipamerkan? Bagus selama dia mampu menjaga keikhlasan. Intubdus shadaqat fa ni'mah hiya. Kalau kau sengaja tampakkan sedekah-sedekahmu itu terbaik. Tapi hati-hati kalau sekiranya bisa mengganggu keikhlasan, lebih baik sembunyi. Gini orang ari aya kenceleng lewat, ada kenceleng lewat, ditutup dengan tangan lubangnya, masukkan, treng, teman, ditutupan dah leutik. Punten ibu-ibu tong syariah. Ustaz mun nyindiran abdi cenah majarkeun teu ieu mah insyaallah.